Halo guys, kenalin nama gue Jedi, gue Mr. Supranational Indonesia 2026. Dan kebetulan hari ini gue take overin CEO-nya itu ada di balik layar nih, yang ke video ini. Dan sekarang gue lagi ada di Bisa Cafe. Jadi Bisa Cafe terkenal sama karyawannya yang kebanyakan teman disabilitas. Langsung aja kita lihat di dalam ada apa aja. Yuk. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Oke guys, sekarang kita langsung sama Bu Ratna, ownernya dari Bisa Cafe. Ya, terima kasih udah datang. Terima kasih Bu Ratna. Yuk aku ajak keliling-keliling ya. Boleh. Tadi ini kan area makan nih. Ya, nah di sini adalah tempat perpustakaannya. Jadi karena tempat kita terbatas nih, jadi wah gimana caranya supaya buku-buku kisah inspiratif dari teman-teman disabilitas ini bisa dibaca oleh para pengunjung. Jadi saya taruh seperti ini. Dan ini kisah nyata loh, banyak kan? Dari berbagai teman disabilitas. Kita bisa belajar juga ya Bu ya? Betul, sambil nunggu makanan, datang bisa sambil baca-baca. Gitu. Dan ini ruang pijatnya. Ada ruang Makanya pijatnya kita juga? bilang bisa pijat. Nanti kamu cobain ya. Boleh. Oke. Kebetulan lagi bekal-bekal juga Bu. Oh iya, pas banget. Iya. Bisa merasa menerima diri sendiri, makanya kita kasih ini kalimat-kalimat don't worry, terus kayak bumi memiliki banyak orang hebat, kamu salah satunya gitu. Terus ini salah satu cara kita kurangin penggunaan tisu gitu. Jadi ini dipakai langsung ditaruh sini ya. Nah, orang teman netra tuh udah bisa tuh, dia nyuci terus ngambil satu, lalu dia taruh, dia udah diajar untuk meraba ini, begitu ini langsung lepas, langsung ke sini. Iya, terus kafenya juga support sign ini ya. Betul. Ada tanda. Betul, buat orang buta bisa aman. Jadi keren sih. dia bisa jalan. Nah ini, terus ini lukisan dari anak-anak autis. Oh, waduh. Jadi bisa dibeli juga, bisa orang kalau mau pindah rumah atau apa, bisa kasih hadiah ini. Semisal kalau kayak lukisannya dijadiin baju gitu, oke juga ya? Bisa, di print. Iya, di print. Rencana pengennya aku kayak gitu Bu. Oh ya. Nah ini galeri toko produk dari semua teman-teman disabilitas. Nah ini contoh, ini sabun yang bikin orang buta, sabun mandi. Berapa ini Bu harganya Bu? 35. 35? Sabun mandi. Oke. Jadi kalau disabilitas itu kan kategori disabilitas sensori itu ada tuli dan netra. Nah kalau netra itu dibagi dua, low vision atau total. Gitu. Nah ini salah satu produk nih kayak gini nih, pengolahan spanduk. Jadi kemasan kita dari spanduk bekas. Oke, ini berarti jadi Jadi itu alat peraga. Ini cerita rakyat Timun Mas, ini Maling Kundang, ada cerita Alkitab juga. Nah ini motif yang bikin anak cerebral palsy gambar lalu di print. Ini bisa buat hijab atau scarf nih. Nah ini yang di print. boleh satu dibuka nggak Bu? Boleh. Nih. Jadi motifnya berbeda. Nih. Oke. Ini dia coret-coret garis seperti itu. Ada juga yang bentuknya ada gambar-gambar kayak gitu. Jadi sesuai dengan kemampuan anak. Ini di Bandung. Di Bandung. Produksinya berarti di Meraih juga? Apa di Bandung? Kalau ini mereka produksinya di Bandung. Nah, beda-beda. Kalau yang ini nih di Ronce sama anak autis. Ini tali masker atau kacamata. Gitu, anak autis yang buat. Bikinnya di komunitasnya mereka. Oke, berarti mereka punya UMKM sendiri terus support dijual di sini Betul, gitu ya? betul. Jadi ini jadi wadah juga buat mereka. Nah ini yang best seller nih, boneka kertas dari kertas. Jadi lihat deh, detailnya lihat deh. Iya. Baju-baju sesuai daerahnya ya?
Ini Asian Game. Ini waktu itu memang kita dapat license. Keren. Jadi memang kita dapat orderan juga dari mereka. Gitu. Nah ini salah satu pengolahan percanya kita. Ini jadi beruang begini, tapi kalau dibuka dalamnya tas nih, tas belanja. Nih, jadi bisa masuk ke sini jadi tas belanja Pak. Oh ini tasnya masuk ke sini ya Bu? Iya, masuk udah jadi ini. Oh, keren Nah sih ini bisa dikaitin di tas gitu. Iya. Dari perca. Mantap. Ini bisa sih dibawa ke pulang kecil juga, nggak terlalu itu, terus fungsinya juga. Betul. Bisa banget. Saya nggak bisa jahit Pak. Ini batiknya dari disabilitas juga. Dia kecelakaan, jadi dia harus pakai kaki palsu, lalu dia bikin batik. Ini jadi rok. Terus ini celana juga beda-beda karena dari perca dimanfaatin tuh. Jahit sendiri semua. Tapi oke kan nih, masih oke ya? Iya. Tinggal anunya ada. Polanya Polanya disesuaikan dikit mungkin ya. Di dalam. Oh, di sini ya? Iya. Ini kalau Mungkin kalau karyawannya ibu ada yang mau ikut pesen. iya. Kain Nah ini outdoor tanpa AC. Oh, order Bu. Oh. Nah ini luar. Berarti bisa ngopi di sini juga ya Bu ya? Makan di sini bisa juga ya? Bisa, apalagi kalau di booking semua bisa. 12. Ini bagus tuh. Outdoornya kita berkebun pare. Oh, ada kebun pare juga. Iya, ada pare, ada bayam Brasil, ada cabenya udah dipanen, parenya juga sebagian udah dipetik, udah dimasak. Langsung dimasak di sini Bu? Kalau ini pare buat konsumsi karyawan, bayam itu biasa kadang buat campuran si gado-gado. Oh, ada gado-gado juga di sini? Ada dong, menu sayurnya gado-gado. Kangen banget sama gado-gado. Oh iya, boleh kapan cobain. Nah ini kalian bisa foto di sini. Be apa nih? Banyak ya, be kind, be wise. Be forgive, be honest, be stylish, be humble. Gitu. Gitu. Nah ini area buat outdoornya, termasuk bisa bawa binatang kesayangan di sini. Pet friendly banget ya ini kafenya. Betul. Sini. Tapi nggak bawa harimau juga kan Bu? Karena itu tidak friendly. tidak bisa dipegang. Berarti Bisa Cafe ini udah dari kapan Bu? Bisa Cafe itu baru 3 minggu, Jet. Baru 3 minggu? Iya, tapi Precious One udah 22 tahun. Oke, Precious One. Iya. Kalau Precious One itu background-nya kayak gimana berarti? Jadi kalau Precious One itu kami sebenarnya dulu diawali dengan fokus memberikan lapangan pekerjaan buat teman-teman disabilitas dengan bikin produk jahitan gitu ya, jahitan terus kemudian kartu kayak gitulah. Nah, terus berkembang sampai akhirnya kami bikin Bisa Cafe ini. Kalau dulu sampai sekarang sih Precious One masih terus berjalan. Dan kami punya 3 pilar nih, Jet. Pemberdayaan, pendidikan, dan lingkungan. Nah, kalau pemberdayaan kami melibatkan ragam disabilitas untuk bisa berkarya dan juga untuk edukasi. Kita kepingin sih masyarakat itu bisa teredukasi tentang ternyata disabilitas ketika diberi kesempatan mereka bisa loh gitu.
Terus kemudian yang terakhir adalah lingkungan. Lingkungan kita kepingin bahwa kami sebagai warga negara Indonesia yang baik juga memikirkan sampah yang kami hasilkan nih dari produksi dan juga termasuk di kafe kami gitu. Bisa kafe itu ada maknanya, ada artinya. Apa itu? B-nya itu berharga di mata Tuhan. Berharga di mata Tuhan. Ya. I-nya inspirasi bagi sesama. Oke. S-nya setara tanpa membedakan. A-nya antusias dalam melayani. Wih, keren banget Bu. Sebenarnya dari tujuannya Bisa Kafe itu sejalan juga sama yang pengen aku sampaikan di kompetisi aku gitu Bu. Oh, iya, Jadi iya, memang pengen nunjukin kalau teman-teman disabilitas itu bisa ngelakuin juga apa yang kita bisa, bahkan bisa lebih Betul. bisa lagi kan. Ya, betul. Jadi pengen, terus dia ada produk-produknya juga. Ya, ada produknya. Nah, sekarang kan nih jadi dipijat nih sama terapis Iya. netra. Dan nih terapis ini enak loh pijatannya Pak Puji nih. Enak. Mantep nih. Saya udah pernah dipijat sama Pak Puji. Mantap. Dan Pak Puji ini juga dengan istrinya mereka udah punya sertifikat ya Pak Puji ya. Artinya yang memijat di sini, yang terlibat di sini, meskipun dia terapis netra, dia sudah punya sertifikat dan punya pengalaman. Jadi ketika konsumen datang, siapapun yang mijat dia nggak perlu khawatir karena kita sudah menjamin itu dan standarnya juga kita berikan seragam, handuk yang sekali pakai kemudian dicuci seperti itu. Terus guys, tadi kita juga udah nyobain makanannya ya Pak ya. Makanannya enak-enak, yang masak juga teman-teman disabilitas juga ya. Ya, minumannya gimana? Minumannya tadi juga enak. Teh kombuchanya harus dicoba karena itu juga baik buat kesehatan ya Bu ya. Betul. Salah satu yang best seller itu. Best seller juga ya. Betul. Oke. Kalau dari Bu Ratna sendiri kira-kira pengen buat event-event nggak di sini gitu? Ya, jadi betul, Bisa Cafe ini kepinginnya tuh bisa dipakai buat komunitas juga yang pengen bikin acara di sini, bisa. Dia mau bikin misalnya arisan atau perayaan ulang tahun atau komunitas pecinta anjing bisa juga. Di sini pet friendly dan bisa di samping di outdoor atau di atas lantai 2. Jadi bisa bawa anjing kesayangannya untuk bisa ngumpul bareng, bisa ngumpul di atas. Iya, tadi tempatnya juga oke banget, semuanya lengkap, comfy banget. Perkiraan sih Bu, aku pengen buat kayak belajar bahasa isyarat gitu sih. Oh ya bisa. Iya, kebetulan teman aku ada yang punya komunitas namanya Ayo Bahasa Isyarat. Oh ya. Mungkin kita bisa collab sekalian. Boleh banget. Jadi siapa tahu nanti pengunjung bisa diajarin ya bahasa isyarat ya. Boleh. Di sini juga kita itu siapkan satu kayak lembaran gitu yang ada bahasa isyarat abjad. Oke. Terus juga ada ya kata-kata singkat lah kayak terima kasih, senang, semangat gitu. Jadi terutama pengunjung anak-anak yang datang ke sini, kita kasih challenge nih. Mau nggak belajar bahasa isyarat? Kalau kamu bisa spell nama kamu, nanti dapat hadiah. Wih. Keren. Minimal sih harapannya dia orang yang datang ke sini tuh bukan cuma dapat makan. Tapi dapat inspirasi dan semangatnya, dan kemudian juga bisa punya pengalaman, salah satunya bisa belajar bahasa isyarat. Kenal minimal terima kasih deh. Iya, terima kasih sama-sama. Iya. Juga terus ningkatin awareness juga. Iya. Sebenarnya yang pengen di-highlight itu tentang job opportunity gitu sih Bu. Kan memang di Indonesia memang seharusnya ada 1-2% yang bisa kerja di perusahaan gitu supaya mereka teman-teman disabilitas nggak kebingungan juga mereka mau kerjanya gimana. Kita sama-sama ningkatin awareness buat masyarakat. Betul. Nunjukin kalau mereka punya potensi yang keren juga. Betul. Semoga semuanya bisa sama-sama menjunjung inklusivitas ya Bu ya. Betul. Sama-sama menuju Indonesia ramah disabilitas dan Indonesia inklusi. Ya. Oke. Ya Bu, untuk jam operasionalnya ini buka dari jam berapa? Kita buka dari jam 11 sampai jam 7 malam. Jam 11 sampai jam 7 malam. Oke. Kalau untuk menu-menunya apa aja Bu di sini? Nah, menunya kita itu lumayan komplit lah ya, karena ada dessertnya, ada snacknya ada dimsum, terus ada cireng itu yang bikin UMKM disabilitas autis dan itu enak banget, semua orang bilang enak gitu ya. Terus ada juga bolu kukus gula aren, itu best seller juga. Terus untuk makanannya yang best seller itu nasi daun jeruk, nasi kuning,
terus mie ayam hijau dari sawi. Jadi warnanya hijau, bukan pakai pewarna tapi pakai sarinya dari sawi. Terus untuk minumannya yang best sellernya kalau suka yang seger-seger itu kombucha mixed berry, dan juga kalau suka kopi ada cerita manis yaitu gula aren, kopi susu gula aren. Dan untuk kopi kita itu bekerja sama dengan Tristory. Tristory adalah organisasi yang memang fokus membantu anak-anak Down syndrome, autis, tuli untuk belajar menjadi barista. Jadi mereka bergabung bersama kami memberikan kesempatan lapangan pekerjaan buat mereka bisa menunjukkan potensi mereka bikin kopi. Oh iya Bu, untuk karyawan di sini diabetesnya ada yang apa aja ya? Oh ya, jadi disabilitasnya di Bisa Cafe itu beragam. Ada yang tuli, ada yang Down syndrome, ada yang autis, ada yang netra juga gitu. Lalu keterlibatan mereka di bidang apa aja sih? Nah, kalau tuli bisa di bagian masak, kemudian ada juga barista. Baristanya juga bisa ada anak Down syndrome, ada anak autis juga. Lalu untuk teman netra di sini bekerja sebagai terapis. Jadi kalau datang ke sini itu selain dapat kenyang dan juga dapat sehatnya, segernya badannya gitu, karena bisa pijat. Dapat semuanya kalau di sini. Sama buat terakhir nih Bu, boleh diceritain nggak kira-kira Bu Ratna ngelakuin semua ini tuh backgroundnya apa, alasannya apa gitu? Ya, jadi latar belakangnya bikin atau peduli sama teman disabilitas itu karena jadi 2001 tuh Tuhan izinkan saya sakit. Di situ saya merasa saya ngalamin namanya titik terendah di dalam hidup saya. Saya nggak bisa mampu bekerja selama 2 bulan. Di situ ada pertanyaan, ada kegalauan di dalam hati saya, gimana ya dengan teman disabilitas yang benar-benar punya telinga nempel nggak bisa dipakai denger, kaki ada nggak bisa dipakai buat jalan. Itu perasaan gimana ya? Saya yang waktu itu masih normal semua secara fisik, ketika saya tidak mampu bekerja, saya merasa hidup saya nggak berguna. Jadi rasa penasaran itulah yang akhirnya saya bernasar sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya mau bergaul. Sebenarnya tuh bergaul itu gini, pengen berteman dan nanya, kamu gimana sih? Nggak bisa denger, hidup lu gimana sih? Gitu ya. Tapi ketika bergaul, terus mereka cerita gitu ya, cerita, saya butuh kerja. Saya pengen kerja gitu, dan waktu dia bilang begitu saya sedih, hati saya tergerak lagi gitu ya. Ternyata anak ini tuh bukan males loh, mereka mau, mereka ngelamar tapi tidak pernah diberi kesempatan. Jadi akhirnya di situ saya bilang oke deh, saya mau coba gitu. Jadi dari ketidakpahaman saya tentang dunia disabilitas, saya nggak mengerti tentang bagaimana harus mengembangkan produk-produk, gimana caranya ngejual, gimana caranya mengurus karyawan disabilitas, saya nggak tahu sama sekali. Jadi saya belajar. Nah, sampai akhirnya 22 tahun saya berkarya bersama teman disabilitas, bersyukur banget banyak dukungan dari masyarakat, dan akhirnya kami punya tagline bangga karya disabilitas. Dan bersyukur banget, puji Tuhan, di tahun ke-22 ini akhirnya kami bisa membuat sebuah unit usaha baru dengan nama Bisa Cafe. Harapannya semua masyarakat bisa ikut mendukung dan bangga dengan teman disabilitas. Luar biasa. Jadi memang yang keterbatasan itu kesempatannya ya Bu ya. Betul. Padahal mereka itu punya potensi yang luar biasa. Betul. Betul ya Bu ya. Jadi buat kalian yang pingin datang ke Bisa Cafe, lokasinya di mana Bu tadi? Di Lippo Karawaci, di Komplek Ruko Palace de Europe, di Jalan Trocadero, depannya pintu masuk samping Hypermart. Lippo Karawaci, Tangerang. Oke, kalian jangan boleh tahu nggak Bu, kira-kira rahasia suksesnya Bu Ratna itu kayak gimana? Buat saya, berhasil dalam hidup itu adalah bagaimana kita bisa membantu kehidupan orang lain menjadi lebih baik. Itu buat saya. Oke. Pokoknya kita harus punya dampak positif buat orang lain. Betul. Jangan pentingin diri sendiri Iya, doang. betul. Oke, siap. Jangan lupa datang ya guys ya. Pokoknya kita di sini dapat semuanya, makanan enak. Kita dapat inspirasi, experience luar biasa. Pokoknya kalian pasti nggak mungkin datang sekali doang, berkali-kali pasti, oke? Thank you, bye-bye.